Liu Yunfeng. Bisakah kamu mempercepat penggalian saluran pembuangan itu? Jangan lagi ragu. Jangan berharap dapat uang sepeser pun. Mengerti? Engineer Wang, dalam 1 jam harus selesai. Setiap hari cuma tahu menekan aku, mencari masalah sama aku, bahkan nggak dikasih makan malam. Nanti kalau aku dapat uang banyak, aku akan buat kamu, kontraktor, jadi buruh aku. Hancur. Sepertinya aku menemukan sesuatu. Aduh. Gimana ini? Kalau aku gali 1 ember, kabel listriknya putus. Sebelum mulai gali, tukang listrik bilang ini tidak ada kabel yang tertanam di bawah tanah. Kabel ini semua putus. Gimana cara sambungnya? Apa yang terjadi? Tanganku sepertinya bisa merasakan sesuatu di bawah tanah. Di kedalaman 50 cm, ada 2 cacing tanah yang menggemburkan tanah. Di kedalaman 80 cm, 3 ujung besi tulangan. Di kedalaman 3 meter, zaman kuno, dinasti Ming, 1 lembar uang perak seharga 50 taels. Tangan saya berubah. Bisa secara akurat menangkap keberadaan cacing tanah, ujung besi tulangan, dan sebuah uang perak zaman kuno. Apakah ini halusinasi? Tidak, ini bukan halusinasi. Di bawah tanah pasti ada sesuatu. Tapi bagaimana aku bisa mengambil sesuatu itu? Ya Tuhan. Setelah tangan saya berubah, saya bisa mengambil barang dari jarak jauh. Kalau dilihat dari cap di uang perak ini, sepertinya ini uang perak zaman kuno. Tapi saya nggak tahu berapa nilainya kalau dijual. Kalau dijual, berapa harganya ya? Kalau ketiga ujung besi tulangan ini dijual, mungkin cuma bisa dapat beberapa rupiah. Sudah jam berapa ini? Masih malas-malasan. Sudah jam berapa? Masih malas-malasan. Sudah jam berapa? Para pekerja akan datang sebentar lagi. Cepat, gali lagi. Aduh, kamu sampai memutus kabel listrik. Engineer Wang, saat penggalian di tempat ini, tukang listrik bilang tidak ada kabel tertanam, dan bilang tidak ada apa-apa di bawah tanah. Jangan berikan penjelasan lagi, langsung kerjakan saja. Gaji hari ini tetap dipotong. Kamu, aku nggak mau. Apa? Nggak mau. Liu Yunfeng, jangan menyesal nanti. Kamu cuma orang desa. Pekerja kasar di kota. Kalau nggak dapat kerja ini, kamu cuma bisa makan tanah di luar sana. Sekarang tangan saya bisa merasakan. Semua barang berharga. Ngapain lagi pakai ekskavator? Lagi pula, di dunia ini seluasnya, dengan tangan yang berubah ini, aku nggak takut nggak bisa dapat uang besar. Sampai jumpa. Anak kecil, kalau berani, aku berani taruhan kamu akan menangis besok. Memohon aku untuk terus mengoperasikan ekskavator. Ini semua sudah selesai. Toko barang antik. Kalau begitu, uang perak yang aku dapatkan, mungkin juga akan dijual. Masuk dulu tanya harga. Wow. Saudara kecil, lihat apa? Batu giok, lukisan, dan keramik. Semua barang bagus. Bos. Apakah kalian menerima uang kertas ini? Uang kertas. Dari dinasti mana? Bos, lihat ini. Uang kertas 50 tael dari dinasti Ming. Ini asli. Saudara kecil, kamu ingin menjualnya berapa? Saya tidak terlalu paham harga di bidang ini. Bos, lihat berapa yang pantas untuk dibeli. Barang ini tidak laku tinggi. Hanya tersisa sedikit nilai koleksi. Saya lihat kamu orang yang jujur. Begini saja, 15.000. Saya terima. Tidak sampai 1 uang kertas. Bisa dijual 15.000 ya. Ini setara dengan gaji saya selama 3 bulan kerja keras. Kenapa? Apakah merasa harganya rendah? Saya lihat di uang kertas ini hanya cap yang masih ada sedikit nilai koleksi. Begini saja, saya bisa tambah paling banyak 5.000.
Jadi uang kertas ini dibeli 20.000 ya? Benar, tidak bisa lebih dari itu. Baik, deal. Bagus. Hei, Saudara kecil, ini kartu nama saya. Kalau ada apa-apa, barang bagus bisa jual ke saya. Asalkan bukan barang ilegal. Toko saya menerima segala macam. baik, terima kasih, Bos Mo. Aduh, rasanya menghitung uang ini sangat menyenangkan. Hari ini, saya sudah dapat 20.000. Kalau ke depan mengandalkan tangan ini, merasakan barang di bawah tanah, bisa dapat 100.000 sehari, bukan 1 juta sehari. Hahaha. Untung bangun pagi sekali. Sekarang di taman belum ada orang. Mari kita gunakan tangan untuk merasakan. Apakah ada barang bagus di bawah tanah? Di kedalaman 30 cm, satu Ultraman plastik. Di kedalaman 50 cm, satu cangkir plastik yang sudah busuk. Di kedalaman 1 meter, satu mobil mainan yang sudah busuk. Kenapa di bawah tanah ini hanya sampah? Coba tempat lain. Coba di sini saja. Aduh. Apa yang panas sekali ini? Apakah ada harta di sini? Di kedalaman 5 meter, 2 kon Dacong Tongbao, dari masa dinasti Dacong. Ternyata ada uang logam. Tidak heran panas sekali. Mengambil barang dari jauh. Uang logam dari dinasti Dacong ini. Sepertinya tidak ada catatan dalam sejarah. Tidak tahu berapa harganya. Hei, Aduh, pagi-pagi latihan ini bikin semangat banget. Hahaha. Koin tembaga ini terlihat seperti barang antik. Da Cheng Tong Bao. Kakek, maaf ya, koin tembaga ini di tanganmu, milikku. HMPH, adik kecil. 2 koin tembaga ini, bisa bikin mata tua ini membelalak enggak? Kalau begitu, gak masalah. Yah, ini benar-benar koin tembaga dari masa Dacong Tongbao. Hahaha, kakek. Ahli banget, hahaha. Biasanya aku suka koleksi barang antik. Soal ini, aku juga cukup paham. Seperti ini, dinasti Dacong dalam sejarah nggak pernah tercatat. Karena dinasti ini cuma berdiri selama 10 tahun, lalu dihancurkan. Tapi koin tembaga dari dinasti ini, nilai koleksinya sangat tinggi. Adik kecil, tertarik nggak kalau mau dijual ke aku? Itu tergantung harga yang Bapak berikan. Kerjaan tadi malam aku sangat puas. Nanti aku akan jamin kamu. Lin Fang. Aduh. Gong Wang, kenapa pagi-pagi nggak di lokasi kerja, tapi malah pegang cewek? Istrimu tahu nggak? Anak muda, bicaranya banyak banget, nuduh aku jelek, cepetan minta maaf. Ceka. Aku udah nggak kerja di bawahmu lagi, ngapain pura-pura? Sehari jadi bos, seumur hidup tetap bos. Kalau kamu nggak paham itu. HMPH. Kakek, koin ini mau kamu jual berapa? 50 juta per koin. Jadi 2 koin total 100 juta. Lumayan. Bagus, bagus. Lantai yang panas memang menyimpan barang berharga. Benar. 2 koin 100 juta. Kalau kamu mau jual. Uang tunai atau cek? Boleh. Kalau begitu. Bukan. Ini apa sih? Nggak cuma koin tembaga, tapi nilainya 100 juta. Hati-hati jangan sampai tertipu. Anak ini kemarin masih di tempat kerjaku, mengoperasikan ekskavator. Cuma orang desa yang ke kota. Kerja kasar aja. Gimana mungkin punya koin seharga 1 juta? Jangan meremehkan orang desa. Kalau dihitung 3 generasi ke atas, kamu juga orang desa. Aduh. Kamu ini orang tua yang nggak tahu diri. Kenapa nggak tahu berterima kasih? Aku baik hati menyarankan jangan sampai tertipu, tapi malah nyela aku.
Kamu tahu nggak? Sekarang banyak banget kerajinan yang pakai koin tembaga. Perhatikan cara bicaramu. Bagaimana bisa memukul orang? Baiklah. Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Saudara kecil. Mau dijual? Aku jual. Baik. Uang 1 juta sudah masuk ke rekening. Jika ada barang bagus seperti ini lagi, silakan datang ke Yiding Manor mencariku. Tidak masalah, Yiding Manor. Bukankah itu tempat di mana para Taipan real estate tinggal? Apakah kakek ini adalah HMPH? Hahaha, kenapa? Ada apa? Xia Ofeng, sekarang kamu sudah punya 1 juta. Apakah kamu tertarik untuk berinvestasi padaku? Hehe, berinvestasi padamu. Iya. Investasi untuk membeli ekskavator. Kita bisa bekerja sama dalam proyek. Dan kakek yang baru saja pergi itu, jika tebakanku tidak salah, dia pasti dari real estate Jiangcheng. Tidak tertarik. Hidup ini, naik turun, seperti mimpi. Dalam sekejap sudah menghasilkan 1 juta. Tapi uang ini bagi saya, masih sedikit sekali. Karena ayahku sakit dan butuh uang. Li Yunfang, saya sarankan jangan mengobati penyakit ayahmu. Ini hanya lubang tanpa dasar. Dan kamu sudah menunggak biaya rumah sakit selama 3 bulan. Rumah sakit bilang jika tidak membayar. Dr. Zhang, saya sudah mendapatkan uang. Sekarang saya akan pergi membayar di rumah sakit. Ayah, tenang saja. Anakmu sekarang bisa menghasilkan banyak uang. Saya pasti akan menyembuhkanmu. Yunfeng. 1 juta yang kamu bayarkan sangat tepat waktu. Rumah sakit memutuskan untuk melanjutkan perawatan. Tapi saya penasaran, bagaimana kamu mendapatkan 1 juta itu? Saya ingat kamu bukan bekerja sebagai operator ekskavator di proyek dari Lotre. Hahaha, ada banyak faktor keberuntungan. Dr. Zhang, penyakit ayahku perlu obat terbaik. Uang bukan masalah, saya bisa mendapatkan. Dan tolong carikan beberapa perawat wanita untuk ayahku, agar dia bisa dirawat dengan baik saat saya tidak ada. Tenang saja, saya akan menghubungi kamu. Terima kasih, Dr. Zhang. Ngomong-ngomong, saya dengar ada tim medis yang sangat luar biasa di luar negeri. Dikatakan pernah berhasil membangunkan orang dalam keadaan vegetatif. Apakah bisa meminta rumah sakit untuk menghubungi mereka, agar tim medis ini datang untuk merawat ayahku? Memang ada tim medis seperti itu, tapi memanggil mereka membutuhkan banyak uang. Tidak selalu uang bisa memanggil mereka. Dan rumah sakit kita belum tentu akan memberi perhatian. 10 juta. Apakah 10 juta cukup? 10 juta. Tim medis itu menyembuhkan kasus pertama orang vegetatif. Hanya komisinya saja menghabiskan sebulan. Kamu tahu berapa banyak dukungan finansial yang dibutuhkan? 100 juta ya. Sekarang aku punya tangan yang bermutasi. Bisa mendeteksi harta di bawah tanah. Bisa dibilang sudah memiliki keunggulan bawaan untuk menghasilkan uang besar. 100 juta seharusnya tidak sulit didapat. Dr. Zhang, tolong bantu hubungi. Aku akan berusaha keras untuk menghasilkan uang. Baiklah, aku coba ya. HMPH. Tidak tahu di bawah rumah sakit ini, apakah ada barang berharga? HMPH. Wow, Sangat dingin. Sepertinya ada barang bagus juga. kamu. Di kedalaman 50 cm, 3 kantong sampah. Di kedalaman 2 meter, 10 tutup botol plastik. Di kedalaman 10 meter, pena ikan. Dibuat dari perunggu, dari zaman musim semi dan musim gugur. Pena ikan dari zaman musim semi dan musim gugur. Ini pasti bernilai berapa banyak ya? Mengambil barang dari jarak jauh. Ini benar-benar pena yang bagus. Sangat tajam. Harus segera mencari pemilik tinta, biar dia lihat berapa nilainya. Tidak benar ya. Barang-barang sudah dikeluarkan. Fenomena ini seharusnya sudah hilang. Jangan-jangan masih ada barang bagus di bawah. Es dari giok.
barang yang dipakai oleh Ratu Dinasti Feng. Ternyata embun beku ini dihasilkan oleh barang ini. Mengambil barang dari jarak jauh. Wow. Kenapa ini begitu dingin? Jika diletakkan di telapak tangan, masih ada sedikit aliran hangat mengalir ke dalam tubuh. Rasanya seperti sensasi antara es dan api. Segera cari pemilik tinta untuk melihat. Aduh, saudara kecil datang. Sepertinya kamu mendapatkan barang bagus lagi. Iya, Mr. Mo, mata Anda tajam. Aku memang mendapatkan barang bagus. Tapi sebelumnya harus jelas. Aku tidak mau barang yang tidak jelas asal-usulnya. Tenang saja, aku jamin dengan nyawaku sendiri. Pasti berasal dari sumber yang sah. Mr. Mo, lihat ini. Ini adalah pena ikan yang dibuat oleh Master Ou Yezi dengan sangat hati-hati. Mata yang tajam. Dikatakan bahwa belati ini hilang ke luar negeri. Sama sekali tidak bisa ditemukan. Kamu dapat dari mana? Warisan keluarga. Hehe, saudara kecil. Kamu pikir aku akan percaya dengan apa yang kamu katakan? Ini benar-benar warisan keluarga. Baiklah, tidak membahas itu lagi. Katakan saja, kamu mau harga berapa untuk menjualnya? Mr. Mo, jujur saja, aku tidak terlalu mengerti harga barang antik ini. Kamu sebutkan harganya. Lihat apakah cocok. Aku akan beli barangmu. Pasti harus ada keuntungan yang didapat. Dan belati ini bukan satu-satunya yang ada. Kabar anginnya adalah milik Master Ou Yezi. Dulu pernah ditempa sebanyak 7 kali. Jadi gimana? Ini aku kasih angka ini, 20 juta. Ini pisau belinya murah banget ya. Lihat nih. Ini terbuat dari perunggu, dan juga berasal dari zaman Chunkyu. Kalau begitu kamu pasti nggak paham. Bidang barang antik bukan berarti semakin tua semakin mahal. Melainkan tergantung tingkat kelangkaannya dan pergerakan pasar terhadap barang ini. Seperti batu giok. Yang disukai orang bisa harganya melambung tinggi. Kalau nggak suka, nggak bernilai apa-apa. Ada juga emas. 10 tahun lalu cuma beberapa ratus per gram. Sekarang sudah di atas 1000 per gram. Oke. Bos Mo, kamu paham bisnis kan? 20 juta ya sudah. Oke, kamu mau transfer atau bayar tunai? Sabar dulu. Aku masih punya satu barang berharga. Mau minta Bos Mo lihat. Oh, adik kecil punya barang bagus. Oke. Lihat. Bagus banget dinginnya. Sepertinya ada arus hangat masuk ke tubuhku. Ini gelang tangan apa? Kenapa begitu ajaib? Kalau dilihat dari satu persatu, bahan manik-manik ini pasti dari Imperial Jade. Satu-satunya di dunia batu giok. Efeknya sangat bagus. Benar. Bos Mo, tolong berikan harga. Ini. Adik kecil, aku nggak bisa kasih harga. Kenapa enggak? Imperial Jade di dunia batu giok. Banyak orang berebutkan. Apa mungkin Bos Mo nggak tertarik dengan barang ini? Bukan aku nggak tertarik, tapi gelang ini harganya terlalu mahal. Kalau aku sendiri, kemampuan finansialku mungkin nggak cukup. Kalau cuma satu Imperial Jade, aku mungkin bisa tahan. Tapi gelang ini ada minimal. Lebih dari 10 Imperial Jade yang tersusun. Kamu harus tahu, satu potong Imperial Jade sebesar ini bisa bikin harga melambung di pasar batu giok. Jadi, bagaimana aku bisa memberi harga? Aku nggak mampu memberi harga. Kalau begitu aku nggak bisa jual ini. Sebenarnya ada cara lain agar bisa terjual, yaitu dengan menitipkannya ke lelang. Kalau kamu percaya sama aku bantu hubungi rumah lelang. Oke, nanti aku bagi komisi. Oke, aku minta 20% komisi. 20%. Kamu minta komisi sebanyak itu. Karena gelang ini berharga mahal, hanya bisa dilelang terbesar di Jiangcheng. Mereka punya kekuatan untuk menghubungkan orang kaya yang suka Imperial Jade untuk lelang. Selain itu mereka sistem keanggotaan pribadi. Biasanya klien biasa nggak punya kualifikasi untuk melelang di sana. Jadi kamu paham maksudku kan? Tunggu. Kalau begitu sesuai usulmu, kapan kita bawa ke lelang? 3 hari lagi, nanti aku hubungi kamu. Aku dulu bayar 20 juta buat tambak. Oke. Rekening bank terima 20 juta penuh. Memberi. Terima kasih, Bos Mo. Mengapa?
Hei hei hei. Yo, Ini, SSS. Ugh. ada sesuatu menusukku. Apa mungkin ada harta di tanah ini juga? Kamu naik sepeda kayak apa sih? Bikin kakiku remuk. Ganti rugi. Bukan. Mestinya kamu tiba-tiba muncul dan menabrak aku. Lalu aku harus ganti rugi. Apa yang kamu pikirkan? Nah, kamu menabrak orang kami. Cepat bawa ke rumah sakit buat periksa. Masih mau kabur. Cepat ganti rugi. HMPH, kenapa aku tiba-tiba merasa ini semua adalah rencana jebakan? Aduh, kamu bisa lihat lewat sini. Kalau begitu, kami juga tidak akan pura-pura lagi. Mengertikan prinsip rahasia kekayaan. Dulu waktu kita lewat tempat apa itu, saat toko barang antik sedang transaksi, lihat bosnya transfer 20 juta ke kamu. Berikan uang ini ke kami. Urusan hari ini selesai. Kalau tidak, seumur hidupmu akan dihabiskan di kursi roda. Benar, cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, aku akan buat kamu remuk. Dengar tidak? Serahkan uangnya. Kalian rampok di siang bolong. Tak takut ditangkap polisi kan? Yo, kalau polisi tangkap kita, kita sudah masuk penjara ratusan kali. Aku hitung sampai 3. Cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, aku hitung untukmu. Ayo. 3, 2, 1. Serang. Ayo. Kalau tidak, aku buat kamu remuk. Kamu tidak bayar uang kan? Anjrit. Baru saja terjadi apa? Kenapa kakak tiba-tiba jatuh ke tanah? Oh. Ternyata tangan saya tidak hanya bisa melihat harta di bawah tanah, tapi juga punya kekuatan sebesar ini. Kalau begitu, apa takut lagi? Kakak, kamu baik-baik saja kan? Aduh, jangan tolong aku. Kor tulang belakangku sakit sedikit. Haha, aku istirahat sebentar saja. Haha. Kalian serang dia. Serang dia secara bersama. Takut apa? Kita banyak orang, keunggulan di pihak kita. Bahkan kalau bocah ini punya kemampuan. Dia tidak akan mampu melawan banyaknya orang. Ayo serang. Benar, kata kakak benar. Saudara-saudara, serang bersama. Ayo. Aduh, hampir saja, kakak. Kali ini kita benar-benar kena masalah. Anak ini adalah seorang ahli. Lengan itu lebih keras dari besi. Tidak mungkin menang. Ayo cepat lari. Aduh, tuan, cepat minggir, cepat minggir. Hei hei, tunggu aku. Aduh, hahaha. Bagaimana, masih berani minta uang? Kakak, saya salah. Berikan saya kesempatan. Saya akan berbuat baik mulai sekarang. Tidak akan melakukan hal ini lagi. Saya minta maaf. Saya akan membayar. Saya akan membayar semua uang yang saya punya. Hanya segini. Tolong kakak, biarkan saya pergi. Nanti saya akan menjadi orang baik. Jika saya menemukan lagi orang-orang seperti kalian berbuat jahat, saya tidak akan memaafkan kalian. Iya, saya akan mengikuti nasihat. Pergi. Ayo, pergi. Ayo. Lihat apa yang membuat telapak tangan saya terasa sakit. 1 meter di bawah tanah, batu bata, 5 meter di bawah tanah, sampah plastik. 15 meter di bawah tanah, cermin perunggu, dari dinasti Yao Barat. Wow, ternyata ini adalah pedang. Tidak heran telapak tangan tadi terasa sakit. Mengambil benda dari jauh, keluar. Kamu. Menggali tanah seperti tanah liat. Pedang yang bagus. Ini adalah pedang perunggu. Jika dijual, pasti harganya cukup mahal. Tapi jika saya jual kepada bos Moyun, dia mungkin tidak punya cukup uang untuk membelinya. Lebih baik pergi ke pasar barang antik. Ayo. Ayo, anak muda. Saya lihat kamu membawa sesuatu. Apakah ada barang berharga yang ingin dijual? Saya punya sebuah pedang dari perunggu. Apakah kamu mau membelinya? Tapi kamu harus menunjukkan barangnya agar bisa dilihat. HMPH.
Pedang ini tidak berharga. Maksimal 200 yuan. 200 yuan. Apa? Saya serius ingin membelinya. Jika kamu tidak puas, saya akan menambah 100. Pedang perunggu di tangan. Anak ini adalah barang asli, tapi dia terlihat asing. Belum pernah terlihat di pasar barang antik. Pasti masih baru. Harus mencari cara untuk mendapatkan pedang dengan harga terendah. Bos ini menganggap saya tidak tahu apa-apa. Syukurlah saya bisa merasakan bahwa barang antik ini terbuat dari perunggu, dari dinasti Yao Barat. Saudara, aku lihat kamu benar-benar ingin menjualnya. Tapi barangmu itu cuma tiruan. Begini saja, aku tambah sedikit uang. Harga pas 500 yuan, jual ke aku. HMPH. Pedang perunggu 500 yuan. Kamu benar-benar berani menawar murah ya? Jual ke aku saja. Aku beri kamu 2000. 2000 juta ya? Mikir apa sih? 2000 yuan. HMPH. Itu cuma barang palsu. Kalau laku 2000 sudah untung. Lau Liu, pedang perunggu bagus begini, cuma dihargai 2000 yuan. Kamu nggak takut kena petir ya? Seluruh pasar barang antik, sudah banyak yang kamu tipu. Pedang ini bagus, paling nggak harganya 2-30 ribu. Begini saja, aku kasih 30 ribu yuan. Jual ke aku saja, jangan jual ke mereka. Mereka kenal secara diam-diam. Hei, Kamu ini, kalian memang jago main trik ya? Saling mendukung terus. Aku nggak jual lagi. hei, Jangan dong, bro. Harga masih bisa kita nego lagi kok. Kalian bertiga cuma mikirin cara nipu adik kecil yang nggak ngerti. Hahaha. Pak Chen tua. Hei, bro. Takdir ya, kita bertemu lagi. Pedang perunggu ini, mereka terus menawar murah. Begini saja, aku beri harga yang nyata. 5 juta. Banyak itu ya. Meski tahu nilai pedang perunggu ini, tapi nggak nyangka bisa setinggi ini. 5 juta. Pedang perunggu ini aku sudah perhatikan dari jauh. Asli. Jadi kamu mau jual? Aku mau jual. Baik, aku akan transfer ke kamu. Ini. uang 5 juta sudah masuk ke rekeningmu. Ini. Oh iya, bro. Kemarin aku di taman, kan sudah bilang ke kamu, kalau ada barang bagus langsung hubungi aku. Jangan datang ke tempat seperti ini lagi. Di lapak ini jualan barang palsu semua. Dan semua barang yang diterima, cuma mikir cara dapat untung tanpa modal. Aku lupa, aku mau tanya, pedang ini kamu dapat dari mana? Aku bilang aku punya kemampuan khusus menilai barang antik. Dengan tangan ini aku bisa tepat menangkap lokasi harta karun. Lalu menggali dengan tepat. Aku nggak tahu Pak Chen percaya atau tidak. Hahaha. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan itu, barang yang kamu dapat aku terima semua. Hahaha. Aku pergi dulu. Hei. Hei hei, Bro, kamu sama Pak Chen ada hubungan apa? Kayaknya dia sangat menghargaimu ya. Hehe, nggak mau bilang. hei, Bro, baru saja kami tidak menghormati kamu. Tolong maafkan kami ya. baiklah baiklah. Maaf. Bro, ayo makan bareng. Tidak mau makan. Kalian kapan berhentinya sih? Siapa yang tarik aku lagi? Aku jadi kesal sama siapa? Hei, ini. Hei, Yo. merah. SSS ahem. Salah nih. Bukan ilusi. Di bawah tanah ada barang bagus. 1 meter di bawah tanah, kulit buah dan sayur. 2 meter di bawah tanah, kantong mie instan. 5 meter di bawah tanah, lampu bekas. 10 meter di bawah tanah, baterai bekas. 50 meter di bawah tanah, gambar teratai berwarna darah. Di bawah tanah ada kulit buah dan sayur, juga sampah baterai bekas. Tapi gambar teratai berdarah ini, seharusnya itu alasan kenapa lengan aku tadi. Bro, baru saja kami tarik kamu. Itu untuk memberitahu kamu di depan. Ada kulit pisang di bawah kaki. Kamu tidak jatuhkan. Tubuhku ini bukan botol. Gimana bisa pecah kalau jatuh? Sekarang siang bolong. Sekitar sini banyak orang. Nanti malam kita keluarkan kamu lagi. Ayo pergi. Orang pasar barang antik, pulang kerja benar-benar larut. Ini sudah tengah malam. Mengambil barang dari jarak jauh. HMPH.
Hmm. Tolong. Suara apa itu? Apa mungkin gambar teratai ini berhantu? Atau wanita dalam lukisan itu adalah makhluk halus yang tersegel dalam lukisan ini? Tidak heran aku siang tadi, saat merasakan bawah tanah dengan kedua tangan, muncul lingkaran cahaya merah darah yang aneh. Tolong. Ah, suara ini bukan dari dalam lukisan. Ah, ternyata ini orang yang diculik, bukan wanita dalam lukisan yang teriak. Aku kaget banget. Lepaskan wanita itu. Malam-malam begini masih ada orang. Nak, jangan ikut campur urusan orang. Kalau tidak, kamu akan masuk dengan pisau kosong keluar dengan pisau berdarah. Lepaskan orang itu, pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Aku bisa berpura-pura, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. HMPH, kamu memang jago berpura-pura. Bro, buat dia cacat. Bawa pergi bersama. HMPH, hei ya. Ayo. Aku adalah ahli bela diri. Cepat lari, saudara-saudara. HMPH, larinya cukup cepat. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kalau begitu, syukurlah. Kalau begitu, pulanglah ke rumah. Langit begitu gelap. Kamu menyelamatkanku. Kalau tidak, antar aku pulang. Aku nggak punya waktu. Aku harus menjual lukisan ini buat uang. Kamu penggemar barang antik. Bisa dibilang begitu. Ini lukisan teratai berdarah. Kamu tahu lukisan teratai ini? Dengar-dengar. Konon ini dibuat zaman dinasti Dakian oleh permaisuri yang memerintahkan pelukis melukis dirinya sendiri. Melukis dirinya sendiri. Lalu kenapa harus dilukis berwarna darah? Karena permaisuri kehilangan kekuasaan dan dikirim ke istana dingin. Dalam dunianya, semua menjadi berwarna darah. Karena itu, jika melihat lukisan ini terlalu lama, akan terasa sangat menekan. Begini saja, aku beli lukisan ini sebagai ucapan terima kasih karena kamu menyelamatkanku. Kalau begitu, berapa harga yang kamu mau bayar? Meskipun lukisan ini sudah tua, tapi, ya, gaya lukisannya membuat orang merasa tidak nyaman. Semakin lama dilihat, semakin tidak enak dipandang. Jadi, ya, harganya nggak bisa terlalu tinggi. Tapi kamu sudah menyelamatkanku. Aku kasih 1 juta. Bisa. Bisa. Transfer saja. Orangnya begitu cepat. Langsung jual lukisan ini ke aku. Padahal seharusnya nawar lagi. Walaupun lukisan ini terlihat membuat orang merasa tertekan dan gak nyaman. Tapi setidaknya nilainya bisa 2-3 juta. Aku cuma menawar 1 juta aja. Kalau dia mau nawar lagi, aku pasti akan bayar. Mungkin lukisan ini dicuri dia. Ya. Bro, kamu buru-buru mau jual lukisan ini. Mungkin dicuri. Ya, hei. Lukisan curian apa? Ini aku gali dari bawah tanah. Gali dari bawah tanah. Mungkin kamu pencari harta karun bawah tanah. Ya. Gali kuburan. Aku nggak pernah melakukan hal ilegal seperti itu. Gali kuburan itu ilegal. Kamu pernah dengar tentang pencari harta profesional? Oh, dengar-dengar. Ada penerusnya juga. Ya. Kalau begitu, deal 1 juta saja. Uang 1 juta sudah masuk ke rekening bank. Selesai. Transaksi selesai. Aku pergi dulu. Aku beli lukisanmu. Kamu menyelamatkanku. Kalau begitu, antar aku pulang. Kamu nggak takut aku diculik lagi? Penjahat sudah dikalahkan. Mungkin nggak akan ada yang nyulik lagi dalam waktu dekat. Lihat kamu cukup mewah. Pasti anak orang kaya? Ya, kalau keluar nanti, bawa beberapa bodyguard saja. Cukup itu saja. Zaman sekarang masih ada yang kayak gini. Pria kayu elm itu di mana? Menyelamatkan orang tapi tidak mengantarkan orang dengan aman pulang. Orang macam apa? Apa yang terjadi? Mengapa tanganku mengendalikan kakiku? Tidak mau mendengar dan jatuh ke belakang.
Pria bau yang tidak peka. Meskipun kamu kembali untuk menghiburku, aku tetap sangat marah. Tapi kamu belum sepenuhnya pria kaku. Antarkan aku pulang. Hei. Ternyata bukan kembali untuk mengantarku pulang, tapi masih menggoda aku. Pria kecil ini benar-benar membosankan. Aha. Hei akhirnya berhenti juga. Tangan ini membawaku. Kaki ini berjalan mundur. Ini mau dibawa kemana? Astaga, ini adalah kuburan massal. Menguburkan jiwa-jiwa tanpa pemilik. Mau membawaku ke sini untuk apa? Kamu. 2 meter di bawah tanah, kepiting tanah. 5 meter di bawah tanah, tulang belulang. 70 meter di bawah tanah, lubang tanah. 100 meter di bawah tanah, fosil dinosaurus, miniatur yulong, panjang 60 cm, merupakan salah satu dinosaurus telur curi terkecil yang diketahui. Tidak heran tanganku tidak mau mengendalikan kakiku. Ternyata menemukan fosil miniatur yulong. Ini adalah harta yang langka. Hidup di akhir periode kapur, panjang 60 cm, merupakan salah satu dinosaurus telur curi terkecil yang diketahui. Dinosaurus pemakan daging. Bagus. Tangan ini cukup hebat. Ternyata tahu otomatis membawaku mencari harta. Mengambil barang dari jarak jauh. Hehehe. Strukturnya utuh. Tulangnya juga terjaga dengan baik. Ingat sepertinya di Museum Jiangcheng, tidak ada fosil dinosaurus. Nanti saat museum buka, akan aku jual ini kepada mereka. Pria ini membawa apa? Astaga, apa yang kamu bawa? Kok terlihat seperti fosil dinosaurus? Terlihat seperti dinosaurus, tapi apakah itu fosil? Aku tidak tahu. Mungkin saja, itu adalah model yang terbuat dari kayu. Sekecil ini, masih lebih pendek dari kakiku. Halo, Nona, ini bukan model, tapi benar-benar fosil. Dinosaurus mini. Tolong, panggilkan orang yang bertanggung jawab. Baiklah, maksudmu mau memberikan barang ini kepada kami. Aku akan segera memanggil kepala museum kami. Bukan, aku juga tidak bilang mau memberi. Kepala museum, dia bilang mau memberikan fosil dinosaurus ini kepada museum kita. Terima kasih. Terima kasih pemuda yang telah menghadirkan fosil dinosaurus ini. Terima kasih juga atas kontribusi besar kamu untuk Museum Kota Jiangcheng. Ini benar-benar fosil dinosaurus. Dan menurut pengalaman saya, ini adalah dinosaurus terkecil yang diketahui di dunia. Mini Pterodactylus. Ini benar-benar bisa dianggap sebagai harta karun museum kita. Segera hubungi wartawan, adakan konferensi pers. Mari kita promosikan semangat keberanian anak muda ini. Anak muda, dengan fosil dinosaurus yang lengkap ini, bagaimana kamu mendapatkannya? Bisa beritahu. Jangan terlalu bersemangat dulu. Saya ini juga tidak bilang akan memberikannya. Saya akan mengenakan biaya. Bayar? Ya, tentu saja. Berani minta uang dari museum. Anak muda ini keren banget. Memang begitu. Anak muda, kita ini museum. Badan non-profit. Kalau kamu minta uang dari kami, kurang pantas? Kan, lihat koleksi museum kami. Semua dari masyarakat sendiri yang menyumbang. Tapi kamu berani minta uang. Apakah tidak terlalu tidak berperi kemanusiaan? Bukankah semangatnya harusnya tanpa pamrih? Ini milikku. Kalau aku keluarkan, pasti akan dijual untuk uang. Dan aku harus menghidupi keluarga. Aku butuh makan. Lagi pula, aku bukan orang kaya raya. Kamu punya alasan. Kalau begitu, aku beri sedikit saja. Aku akan usulkan hadiah Rp1.000. HMPH, Kepala Museum. Ini benar-benar fosil, loh. Dan kamu juga bilang tadi, ini adalah fosil mini Pterodactylus, kecil yang diketahui di dunia, dan akan dijadikan sebagai harta karun museum. Kenapa kamu berani memberi saya Rp1.000? Begini, aku akan berikan bendera penghargaan. Sebagai apresiasi atas semangat donasi kamu. Kepala museum, aku akan bawa fosil dinosaurus ini, supaya kamu tahu bahwa museum kita tidak punya ini. Tapi harus ada imbalan juga, jumlahnya terlalu sedikit.
tidak pantas minta uang dari museum. Kalau kamu mau menyumbangkan ini ke kami akan buatkan potretmu dan dipajang di dinding, supaya pengunjung bisa melihat dan mengenali jasa besar kamu. Kalau begitu, apa gunanya? Bisa buat makan, kan? Benar-benar pria yang hanya peduli uang. Kepala museum, kami tidak mau lagi fosil ini. Oh, Tidak mau lagi? Ya, oke. Kalau begitu, saya akan bawa ke lelang. Saya yakin banyak orang kaya yang akan berebut. Saya pergi dulu. Bisa kita bicarakan lagi. Apalagi yang mau kamu bicarakan? Kamu tahu kan, fosil dinosaurus ini sangat penting bagi museum kita. Kalau begitu, kamu berapa harganya? 500 juta. Tidak mungkin, terlalu banyak, tidak bisa diberikan. Begini saja, dengan wewenang tertinggi saya akan mengajukan 100.000 yuan untukmu, sebagai uang muka kerja sama kita. Lalu, kamu tinggalkan fosil dinosaurus itu. Saya akan membuat khusus di museum, sebuah area pameran dinosaurus, dengan harga tiket masuk. Keuntungan yang didapat. Bagaimana kalau bagi hasil 50? 50, tuh ide yang bagus. Lagi pula, tidak semua koleksi di museum bisa dilihat secara gratis. Ada juga yang berbayar. Baik, kalau begitu sepakat. Hehehe, tapi, bagi hasil 70, 30, saya 70, kamu 30. Hahaha, oke, kerjasama yang menyenangkan. Kamu adalah orang yang paling pintar bernegosiasi yang pernah saya temui. Saya akan segera mengesahkan uangnya untukmu. Hahaha, ini. Silakan. Orang bilang lokasi museum memperhatikan feng shui dan ilmu gaib, entah benar atau tidak. Mari coba dulu apakah ada harta di bawah tanah ini. pipa saluran air 1 meter di bawah tanah. Tiang beton 3 meter di bawah tanah. Tanah 20 meter di bawah tanah. Ruang rahasia 50 meter di bawah tanah. Di ruang rahasia ada sebuah peti harta. Ruang rahasia, peti harta yang terkunci. Menarik. Nanti malam akan aku keluarkan kamu. Akhirnya sudah sepi tengah malam begini. Aku bisa dengan tenang mengeluarkan peti harta di bawah tanah ini. Kamu sedang apa? Tengah malam duduk di depan pintu museum kami. Aku tidak berniat apa-apa. Aku cuma tiba-tiba sakit perut. Jadi duduk sebentar di sini. Sudah direncanakan segala, tapi lupa satu hal. Di depan pintu museum ada satpam. Sakit perut sedikit. Sakit perut, tapi kamu juga tidak bisa di sini. Nah, 200 meter ke depan ada toilet umum. Baik, terima kasih, kakak. Aku akan pergi sekarang. Langsung pergi. Satpam ini terus mondar-mandir di sini. Aku juga tidak bisa lewat lagi. Dapat. Perkiraan jarakku ke pintu utama museum sekitar 50 meter. Entah tangan mutasiku bisa merasakan peti harta di ruang rahasia itu atau tidak. Coba saja. Pasti bisa merasakan. Pasti bisa. Asal bisa merasakan, aku bisa mengambil peti harta itu dari kejauhan. Dapat. Pas menutupi jarak 50 meter, bisa mengambil peti itu dari bawah tanah. Mengambil benda dari kejauhan. Akhirnya berhasil dikeluarkan. Lihat isi dalammu ini. Apa sebenarnya yang kamu simpan di dalamnya? Kamu lagi. Bukankah kamu tadi pergi ke toilet? Maaf ya, bro penjaga keamanan. Aku tadi memang mau ke toilet umum, tapi aku nggak tahan lagi. Aku pergi. Kamu urus di sini. Gimana sih orang sebesar ini bisa begitu kurang sopan? Segera pergi, pergi, pergi. Segera, segera. Oh. Duh,
Membongkar peti harta di rumah sendiri. Tidak ada yang muncul lagi, kan? Lihatlah apa sebenarnya yang kamu simpan. Aku. Isi dalamnya ini benar-benar luar biasa. Semua adalah batangan emas. Haha. Total ada 20 batang emas. Satu batang emas beratnya 500 gram. Kalau dihitung berdasarkan harga emas saat ini, Rp1.000 per gram. Jadi totalnya 10 juta rupiah. Bagus, bagus. Penghasilan hari ini pasti melebihi bayangan. Tapi sebenarnya siapa yang menyembunyikan kotak berisi batangan emas ini di ruangan rahasia itu? Dan siapa yang menggali ruangan rahasia itu? Dan sengaja menggali di bawah pintu masuk museum, di bawah tanah. Gak bisa dipikirkan. Lupakan saja. Siapapun dia. Enggak ada namanya tertulis. Sekarang ada di tanganku. Berarti milikku. Tidur. Besok lanjut gali harta lagi. Hei. Hei. HMPH. Haha. Nikmat banget. Setelah tangan saya tersengat listrik, tiba-tiba berevolusi, baik menyentuh pohon maupun tiang listrik, tembok, dan apa saja. Asalkan bisa tersambung ke tanah, aku bisa merasakan dengan jelas apa yang tersembunyi di bawah tanah ini. Dengan indera ini, indera super kuat. Kabel listrik di tembok beton. Skrup di celah tembok. Kotak distribusi listrik di ruang listrik. Gelang batu turmalin di kedalaman fondasi gedung. Gelang batu turmalin yang dipakai Kaisar Dakun. Simbol kekuasaan kerajaan. Tak disangka, di kedalaman 100 meter di bawah fondasi ini, ternyata terkubur gelang batu turmalin dari zaman kuno, yang pernah dipakai oleh raja. Penemuan yang tak terduga. Mengambil benda dari jarak jauh. HMPH. Besok jual gelang ini ke Tuan Chen. Lihat berapa harganya. Aduh, tidur. Alamat yang ditinggalkan Tuan Chen dulu. Pasti di sini. Selamat siang. Saya mau berkunjung ke Tuan Chen. Ada janji. Aduh, ini bukan Lin Yunfeng. Kamu teman SMA-nya Hirgo? Ya? Ternyata kamu jadi penjaga keamanan di sini. Dulu dia memang nakal. Aku ingat dia pernah pukul aku dulu. Tapi sekarang sudah dewasa. Semua cuma kenangan lalu. Aku nggak mau peduli lagi. Apa maksudnya jadi satpam? Kamu tahu ini adalah kebun Yiding, kan? Yang tinggal di sini pasti kaya atau bangsawan. Meski aku jadi satpam di sini, aku tetap satpam kelas atas. Gajinya 10.000 sebulan. Kalau kamu, ku dengar kamu bahkan nggak lulus kuliah. Benar kan? Terus kamu kerja di proyek bangunan sebagai operator ekskavator. Benar kan? Kamu kesini buat apa? Cari kerja jadi petugas kebersihan. Aku nggak cari kerja. Aku mau ketemu Pak Chen. Ada urusan. Kenapa kamu cari Pak Chen? Cari keluarga ya? Hei, kamu tahu nggak? Setiap hari ada 80-100 orang cari Pak Chen buat cari keluarga. Mending kamu pergi saja cari tempat lain yang nyaman. Aku juga bukan mau cari keluarga. Aku cuma mau jual barang antik ke Pak Chen. Ini adalah cincin jade. Pak Chen pernah bilang ke aku, dia suka barang antik. Kalau aku punya barang bagus, aku harus bawa ke sini untuk dijual ke dia. Ini cincin jade. Pak Chen memang suka barang antik. Tapi dia bukan orang bodoh. Kamu pikir dia kenal kamu? Ngapain pura-pura? Bawa barang palsu buat nipu siapa? Wang Ergo. Kalau kamu pecahin cincin jade ini, kamu mati deh. Aku mati. Kamu nggak kerja di proyek bangunan dengan baik. Malah datang ke sini buat nipu. Aku pecahin cincin jade kamu. Bukan buat nyakitin kamu, tapi supaya kamu nggak nipu orang di sini. Cepat pergi. Jangan bikin malu dan ganggu di sini. Aku sudah baik sama kamu. Kalau kamu nggak izinkan aku ketemu Pak Chen. Ya sudah, tapi kenapa kamu malah maki-maki dan usir aku? Kenapa? Nggak terima ya? Cepat pergi sana. Kalau nggak, aku pukul kepalamu pakai tongkat ini. Apa yang kamu lakukan? Pak Chen, kamu bawa tongkat mau pukul orang. Pak Chen, begini ceritanya.
Anak muda ini bilang kamu kenal dia. Dia juga bilang mau jual. Cincin rusak ini ke kamu, tapi aku kenal anak ini. Namanya Lin Yunfeng. Dia operator ekskavator di proyek bangunan. Dia nggak mungkin kenal kamu. Orang penting dan mulia seperti kamu. Dan cincin itu pasti palsu. Aku sedang mau usir dia. Biar nggak mencemari udara segar. Di kebun Yiding kita. Kamu. Aduh. Pak Chen. Ini Tuan Lin. Ah. Dia memang kenal saya. Kamu berani teriak ke saya seperti itu. Cincinnya mana? Aku pecahin. Aduh. Ini barang asli. Ini cincin jade yang dipakai Kaisar Dinasti Dakun. Cincin yang melambangkan kekuasaan raja. Tapi kok bisa pecah seperti ini? Sungguh-sungguh pecah begitu saja. Apa? Barang asli. Selesai sudah. Selesai sudah. Baru saja aku melakukan apa? Pak Chen. Mata saya buta ya. Aku nggak kenal barang ini. Aku kira Lin Yunfeng. Bawa barang palsu buat nipu orang. Tolong maafkan aku. Maaf ya. Hei, Ah. apakah hanya dengan minta maaf bisa mengganti kerugian? Tahukah kamu berapa harga cincin ini? Bahkan membunuhmu pun tidak cukup bayarannya. Apa yang harus kulakukan? Aku juga tidak sengaja. Feng. Kak Feng. Aku salah. Aku minta maaf padamu. Tolong maafkan aku. Lalu buatkan aku cincin yang sama. Biar Pak Chen reda amarahnya. Apa otakmu sakit? Aku mau cari dari mana cincin kedua. Pergi. Jangan bergantung padaku. Kalau begitu aku mati deh. Siapa? Potong Hiergo ini jadi potongan kecil. Kasih makan anjing. Ah, tidak. Kak Feng, tolong selamatkan aku. Aku memang memecahkan cincin giok itu. Tapi tidak sampai matikan. Tolonglah, mohon belahkan untuk Pak Chen. Aku ingin hidup lebih lama. Aku tidak mau mati muda. Pak Chen, berikan aku muka. Meski dia memecahkan cincin giok ini, tapi tidak sampai pantas mati. Kalau kamu sudah bicara, maka maafkan dia. Mulai sekarang tidak boleh tinggal di Jiangcheng. Pergi sejauh mungkin. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan tenggelamkan jasadmu di dasar sungai. Iya. Terima kasih Pak Chen. Terima kasih Kak Feng. Cepat pergi sana. Iya, Pak Chen. Aku pamit dulu ya. Cincin giok ini juga sudah pecah. Ha. Jangan. Meskipun cincin giok ini pecah, aku tetap akan ambil. Bagaimanapun ini barang antik, tapi harus dihargai. Dengan potongan besar dari nilai aslinya. Hanya sekitar 3 juta yuan. Cincin ini sudah pecah. Masih bisa dihargai sebanyak itu. Hahaha. Tentu saja. Barang langka itu mahal. Ini cincin giok saat penobatan Kaisar Dinasti Dakun. Sejarah tidak mencatatnya. Tapi, aku tahu. Cincin giok ini dibuat dengan kekuatan seluruh negeri. Jadi, sangat berharga. Kalau tidak pecah, nilainya bisa mencapai puluhan juta. Transfer 3 juta yuan sudah masuk ke rekening. Uangnya sudah aku kirimkan. Sekarang sudah siang. Begini, makanlah di sini sebentar. Sekalian aku kenalkan, cucu angkatku. Nanti saja ya, aku masih harus cari uang. Jadi sibuk. Ah. Kalau ada barang bagus lagi, ingat jual ke aku ya. Ah. Di Jiangcheng, tanah-tanah itu, aku sudah sentuh langsung dengan tanganku. Semua barang yang bisa dirasakan, sudah aku urus semua. Tapi hanya taman ini, dasar danau belum terdeteksi. Apakah ada harta karun di sini? Rasakan saja, tangan saya. Ini adalah mutiara terang malam. Dalam legenda, hanya pernah saya lihat di TV. Merupakan harta yang bisa bercahaya sendiri. Dengar-dengar juga bisa menjaga tubuh tetap utuh dan tidak membusuk. Saya harus mendapatkan mutiara terang malam ini. Mengambil benda dari jarak jauh. HMPH. HMPH. Hei, Lao Chen.
Maaf mengganggu di malam seperti ini. Tak apa-apa. Saya sedang makan malam bersama cucu perempuanku. Ada apa kamu menelepon sekarang? Ah, begini. Saya punya sebuah mutiara terang malam. Tidak tahu kamu tertarik atau tidak. Apa? Mutiara terang malam. Ini barang bagus banget. Saya pasti tertarik. Oke, saya akan ke sana mencari kamu. Haha. Ayo, kita makan sambil ngobrol tentang harga mutiara terang malam ini. Lau Chen, saya tidak akan makan lagi. Saya mau pergi dulu. Ah, kakek. Dia adalah orang yang saya ceritakan sebelumnya. Orang yang menyelamatkan saya. Laki-laki kecil dari kayu yumu. Sungguh kebetulan. Ternyata kamu adalah cucu perempuannya Lau Chen. Benar kan? Tak disangka kamu adalah keponakanku. Lalu kenapa kamu juga kenal sama kakekku? Dia tadi bilang mau kenalin aku. Seorang laki-laki kecil. Ternyata itu kamu ya. Sepertinya, ini takdir. Kalau begitu, harga mutiara terang malam ini, kita berdua tidak perlu nego lagi. 1000000. Saya akan transfer sekarang. Haha. Saldo transfer ke rekening bank sebesar 10 juta yuan. Hehehe. Sudah selesai. Uang sudah saya kirimkan. Mutiara terang malam ini, saya terima. Lalu apa? Kamu duduk di sini makan. Kita ngobrol sebentar. Lalu apa lagi? Kamu coba dekatkan diri sama Xiao Xiao. Gimana, Lau Chen? Saya tidak akan makan lagi. Saya pergi dulu ya. Saya sekarang tidak punya hati untuk cari pasangan. Saya harus manfaatkan semua waktu untuk cari uang. Dapatkan banyak banget uang untuk menyembuhkan ayah saya. Apakah anak ini benar-benar pria tulen? Saya beli banyak barang antik dari dia. Bahkan untuk makan sekali saja. Dia tidak mau memberi saya muka. Haha. Hari ini mau cari harta di mana? Rasanya seluruh Jiangcheng sudah saya gali semua. Mau cuci muka dulu. Waktu tangan saya bergetar terakhir kali, saya dibawa ke kuburan massal. Sekarang mau kemana lagi? Jangan-jangan akan dibawa ke tempat lain lagi. Sekarang mau dibawa kemana lagi? Ah, jangan bilang ini datang lagi. Hei. Bagaimana tangan ini membawaku ke tempat ini? Aku pernah mendengar tentang lokasi konstruksi ini. Katanya tiba-tiba muncul sebuah lubang besar. Lalu tiba-tiba menghilang. Banyak orang bilang itu berhantu, sehingga proyek ini terhenti. Sampai sekarang tidak ada yang berani mengambil alih. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Kamu. Aha. Tadi sepertinya mendeteksi sesuatu, lalu terlempar oleh sebuah medan magnet yang kuat. Ternyata tanganku membawaku untuk menggali harta. Ada sesuatu di bawah tanah. Coba lagi. HMPH. Tidak kusangka di bawah tanah ini ada sebuah tembok kota kuno yang megah. Ternyata tembok kota dari dinasti Wu. Aku pernah mendengar tentang dinasti ini. Sepertinya berdiri dengan kekuatan militer. Selalu terlibat dalam peperangan. Meskipun tembok ini bukan barang antik, tapi pasti memiliki nilai yang tinggi. Hei, kepala museum. Tidak tahu apakah kamu tahu tentang dinasti Wu? Dinasti Wu. Ini adalah dinasti yang mengagungkan seni bela diri. Dari pendirian hingga kehancurannya selalu berperang. Menurut yang aku ketahui, dinasti ini hancur saat tentara masih dalam ekspedisi. Dan dinasti ini membangun tembok yang sangat kokoh, sulit ditembus oleh musuh. Seandainya tidak ada pengkhianatan dari dalam, dinasti ini pasti bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Bagaimana? Kamu tertarik dengan dinasti ini? Ya.
Aku menemukan ini. Situs tembok kota kuno dari dinasti ini. Tidak tahu apakah museum kita berminat untuk melakukan penggalian arkeologi. Apa? Kamu menemukan tembok kota kuno mereka? Hahaha. Tentu saja aku tertarik. Jika dalam kondisi baik, pasti memiliki makna yang luar biasa. Cepat beritahu aku di mana. Alamat pasti akan aku beritahu. Tapi, aku mengerti. Kamu ingin imbalan. Benarkan? Tenang saja. Selama dalam kondisi baik, imbalanmu akan ada. Baik. Kalau begitu datanglah ke gedung terbengkalai di Siceng. Ini. Kamu tidak akan bilang padaku bahwa tembok kota kuno dari dinasti Wu ada di bawah gedung terbengkalai ini, kan? Di bawah sini, kamu benar. Ada di bawah sini. Meskipun apa yang kamu katakan benar, jika melakukan penggalian tembok kota kuno, harus meledakkan gedung terbengkalai ini, itu akan membutuhkan dana yang sangat besar, akan menjadi angka yang sangat besar. Aku tahu. Tapi aku hanya memberikan alamat ini. Bagaimana cara melakukannya? Itu bukan urusanku. Kamu ini sedikit licik. Baiklah, selama kamu menjamin ada tembok kota kuno di bawah gedung terbengkalai ini, aku akan melaporkan ke atas. Selama bisa mendapatkan izin untuk merobohkan gedung terbengkalai ini, akan sangat mudah. Tenang saja, aku jamin dengan nyawaku, dan kamu juga bisa meminta orangmu untuk datang dan melakukan survei terlebih dahulu. Baik, tapi gajimu tak bisa aku bayar di muka, karena kamu nggak bilang sama aku. Kalau tembok kuno ini berada di bawah bangunan setengah jadi, itu nggak bisa dong. Kepala museum, kalau kamu nggak bayar aku nggak bakal bilang berapa meter di bawah fondasi bangunan ini. Rentang yang bisa menggali tembok kuno, nanti orangmu bakal sia-sia. Aku melihat di dirimu kepercayaan diri yang tak tertandingi. Ini juga membuat aku penasaran banget sama kamu. Dari awal fosil dinosaurus hingga makam kuno, hingga tembok kuno sekarang, kamu menunjukkan sesuatu yang orang biasa nggak bisa bandingkan dengan misteri. Kamu bisa cerita apa? Sebenarnya kemampuan apa yang kamu punya, bisa menemukan barang-barang bagus ini? Sejujurnya, bergantung pada tangan saya. Kalau nggak mau bilang, ya sudah. Setiap orang punya rahasia sendiri. Aku juga nggak mau tanya. Ini uang 50 juta, sebagai bayaran awal. Nanti kalau sudah selesai, gali tembok kuno ini, aku akan ajukan bonus 3 juta lagi. Oke. Baiklah, baik. Kepala museum, besar hati. Aku pergi dulu ya. Oke. Tangan? Ya tangan. Kalau kamu bisa bawa aku berburu harta, berarti kamu punya kepekaan. Lanjut. Bisa bawa aku lagi mencari beberapa barang berharga lainnya. Aku sangat butuh uang. HMPH. Tangan saya membawa aku ke sini. Apa mungkin di bawah tanah ini ada harta karun? Astaga. Di bawah tempat sampah ini ternyata banyak barang bagus. Mahkota yang dipakai kaisar kuno. Pisau pusaka yang digunakan kaisar kuno. Dan juga simbol perang yang bisa menggerakkan pasukan ratusan ribu. Yang utama adalah surat kematian besi itu. Kalau semua barang ini dipamerkan, pasti akan memicu keributan besar. Nak, kamu udah berlama-lama di sini lihat sampah kami. Ada apa denganmu? Oh, aku nggak apa-apa. Aku cuma lapar. Mau duduk sebentar di sini? Lapar banget. Lihat kita memilah sampah di sini. Kamu pasti udah berapa hari nggak makan. Haha, hahaha. Ayo, nak. Pergi beli beberapa bakpao. Cepat pergi, aromanya enak banget. Ayo pergi. Waktu kecil, bapak aku juga kayak gitu, ngasih aku 10.000. Minta aku beli bakpao. Om, terima kasih, tapi aku nggak lapar. Aku cuma pingsan tadi, makanya aku duduk sambil bilang aku lapar. Sekarang aku mau pergi. Om.
Kamu orang baik. Ah, Mengambil barang dari jarak jauh. Keluar saja, sayangku. Kawan-kawan, kita awasi anak ini. Sudah cukup lama. Apa kamu bisa lihat bagaimana dia mendapatkan barang antik itu? Rasanya seperti sulap. Barang antik itu tiba-tiba muncul. 4 barang ini diperkirakan bisa dijual dengan harga tinggi. Lebih baik aku jual ke Pak Chen. Atau serahkan ke bos Mu Yun untuk dilelang. ah, Lebih baik serahkan ke bos Mo Yun. Lebih cocok dilelang oleh bos. Dengan begitu kita bisa tahu nilai pasti dari keempat barang berharga ini. Bukan cuma harga tetap dari Pak Chen. Kakak, anak itu mau pergi. Kita harus ikut ke belakang atau gimana? Ngikutin dari belakang juga nggak ada gunanya. Bagaimanapun juga nggak akan ketahuan dia. Bagaimana dia bisa mengubahnya? Langsung saja rebut dan ambil. Ayo. SHH, jangan teriak. Saudara hanya mencari uang, bukan mencari cinta. Kenapa aku selalu ketemu perampok? Karena kamu punya uang. Serahkan barang ini padaku dengan jujur. Aku nggak akan menyakitimu. Aku takut kamu kehilangan nyawa. Kalau nggak punya nyawa buat dipakai. Aduh. Aku kira cuma dia seorang. Ternyata ada pembantunya juga. Ngapain diam aja? Serang aku. Rebut barangnya. Di situ semua barang antik. HMPH. Hei. haheyaha. Hah? Celaka. Anak ini sudah latihan. Cepat. Peluk aku. Cepat peluk aku. Kakak, Kita nggak bisa kalahkan dia. Aku takut pipis. Lalu bagaimana belajar merampok? Bro. Ini juga pertama kalinya aku. Kurang lancar. ah, Kakak, ampun, aku nggak berani lagi, kakak. Lalu bagaimana? Kamu tahu aku punya barang berharga ini. Aku cuma sama beberapa orang. Waktu itu pergi memancing di danau. Lalu lihat kamu tiba-tiba berubah. Keluar sebuah mutiara malam. Lalu aku coba keberuntungan. Tak disangka aku begitu hati-hati. Masih bisa ketahuan orang. kakak. Kenapa kamu pegang pisau? Aku cuma gagal melakukan perampokan. Kak, nggak perlu membunuh dan menghilangkan jejak. Tapi aku bisa mengubah barang antik. Rahasia ini nggak boleh ketahuan orang. Aku bersumpah, aku nggak pernah bilang ke orang lain. Hanya kami bertiga yang tahu. Belum sempat aku ceritakan ke orang lain. Kakak, bagus sekali. Tapi cuma orang bisu yang nggak akan mengungkapkan rahasia. Kakak jangan. Jangan, kakak aku salah. Jangan. Kakak, Ah. sial. Kalau aku nggak butuh uang, pasti aku simpan semua barang ini. Halo, Bos Mu. Belum istirahat. Aku sudah atur lelangnya. Besok malam di ruang lelang waiting. Jangan lupa ikut ya. Selain itu, lewat koneksiku, lelang ini cuma untuk barangmu. Manik-manik es batu safir dan kaca beku. Wah, bagus sekali. Akhirnya bisa dilelang. Tapi Bos Mo, apakah acara lelang ini bisa menambahkan beberapa barang lagi? Saya masih punya beberapa koleksi kuno. Itu apa? Kalau nilainya biasa saja, jangan dipamerkan. Ini adalah simbol harimau, tiket mati tanpa hukuman, pedang dinasti Tang dan mahkota. Apa? Ini semua barang langka. Ya, kalau dipamerkan satu saja sudah bisa membuat seluruh kolektor terkejut. Benar-benar. Kalau kamu punya waktu, aku langsung bawa barang ke toko kamu, biar kamu lihat langsung. Oke. Aku lagi di toko. Kalau begitu, kamu datang ke tempatku. Ayo, kita bertemu. Ini barang-barang berharga yang kamu maksud. Buka saja, biar aku lihat. Oke. Aku kira kamu sedang menipuku. Ternyata memang nyata. Kalau keempat barang ini muncul bersamaan di lelang, aku yakin akan memecahkan rekor harga tertinggi sepanjang masa. Benar, dan komisi kamu nanti juga akan melebihi bayanganmu.
Biarkan keempat barang ini di tempatku dulu. Besok aku akan bawa ke lelang untuk diperiksa. Lalu aku titipkan ke mereka untuk dilelang. Oke, aku pergi dulu. Aku pergi dulu. Lin Feng. Keempat barang ini semua ada di aku. Kamu nggak takut aku kabur semalam? Aku percaya padamu. Aku juga percaya pada pribadimu. Terima kasih atas kepercayaanmu. Kalau kamu benar-benar kabur semalam membawa barang, aku cuma bisa pasrah dan rugi. Lalu aku akan terus menggali harta karun dengan tangan ini. Aku sudah menyerahkan simbol harimau, pedang dinasti Tang, mahkota, dan tiket mati ini ke pihak lelang. Setelah diperiksa oleh kepala ahli lelang, Bapak Feng, yang terkenal, semua itu asli. Tapi mereka bilang, komisi mereka 30%. Dan mereka sangat menantikan lelang ini. Tentu saja, jika tidak terjual, Bapak Feng juga bilang, dia akan membeli. Bagaimanapun juga, kamu tetap tuanmu. Semua, diam dulu. Lelang akan segera dimulai. Bapak Feng, kami datang ke lelang ini. Khusus untukmu. Mereka datang untuk lelang manik safir kaca beku itu. Kamu harus cepat bawa koleksi itu untuk dilelang. Itu adalah acara utama sebelum manik safir kaca beku dilelang. Kami juga menyiapkan 4 barang lain. Pasti kalian suka. Semua orang. Teman-teman, ini adalah mahkota. Setelah diperiksa oleh kepala ahli koleksi saya, dengan otoritas, ini berasal dari dinasti Damo. Mahkota yang dipakai oleh kaisar. Aku pergi, mahkota kaisar. Dinasti Damo. Aku pernah baca sejarah tidak resmi. Aku tahu tentang dinasti ini. Bapak Feng, berapa harga awal lelang? Mulai dari 1 juta, naik setiap kali minimal 100.000. Aku tawar 1,5 juta, 1,6 juta, 1,8 juta. Saudara-saudara, aku suka mahkota ini. Ingin membelinya untuk dikirimkan kepada kakekku sebagai hadiah ulang tahun. Kalian semua tahu, dia akan segera merayakan ulang tahun ke-80. Jadi tolonglah, beri aku sedikit muka di mata kalian. Karena uangku terbatas, aku bicara. Kalau begitu, berikan muka kepada keluarga Qi yang kaya raya. Mahkota ini aku serahkan kepada Qi. Iya, Qi yang suka dan berbakti. Kami mendukungmu. Aku juga tidak akan melanjutkan. Terima kasih. Aku tawar 2 juta untuk mahkota ini. Pengumuman saja. Ada yang mau menawar? Kalau tidak ada, aku akan. Pertama kali 2 juta. Siapa orang yang disebut Qi ini? Hanya dengan 1 kalimat, nilai mahkota ini langsung ditekan turun. Tapi mahkota aku seharusnya tidak hanya 2 juta. Jelas sekali, orang yang bilang uang sedikit ini menawar dengan harga paling murah tapi mendapatkan nilai tertinggi. 2 juta, kedua kali. 2 juta, 5 juta. Orang ini siapa ya? Orang yang bilang uang sedikit ini cuma minta muka, tidak mau melanjutkan penawaran. Semua orang tidak menawar, hanya orang ini saja. Siapa yang memberi keberanian padanya untuk menawar? Ini namanya tidak memberi muka karena uang sedikit. Anak ini nekat, tapi kelihatan wajahnya polos. Juga tidak seperti anak kaya. Orang dalam lingkaran ini. Kenapa dia menawar barang miliknya sendiri? Aturan lelang tidak melarang menawar barang sendiri. Memang tidak ada aturan seperti itu. Tapi kalau harga dinaikkan, kalau uang sedikit tidak mau ikut lagi, bukankah itu berarti dia merugikan diri sendiri? Kalau merugikan diri sendiri, ya silakan. Aku rasa mahkota itu harganya jauh di atas 2 juta. Jadi aku tidak mengizinkan orang menggunakan identitasnya untuk menekan harga barangku. Aku mengerti niatmu ingin menjual dengan harga tinggi, tapi aku takut kalau uang sedikit tidak mau melanjutkan. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau dia tidak melanjutkan, pasti ada orang lain yang menawar. Kalau orang lain juga tidak mau, maka aku akan membeli barangku sendiri. Benar-benar pria yang agak sombong. Nah, aku sudah bilang tadi, semua jangan menawar. Tapi kamu tetap mau menawar. Ini benar-benar tidak memberi muka keluarga Qi. Aku rasa mahkota ini cukup bagus. Jadi aku ingin membelinya dan memakainya. Tidak apa-apa. Lagi pula, kenapa aku harus memberi muka padamu? Barang yang aku suka. Aku harus membelinya. Ada masalah apa? 8 juta.
Kalau berani, teruskan saja. 1 juta lagi. Sial. Berani banget. 15 juta. Aku tidak percaya. Masih berani melawan. Orang asing ini siapa ya? Berani melawan Ki yang kaya ini. Sepertinya Ki benar-benar berhadapan langsung dengan aku. Aku harus menaikkan harga lebih tinggi lagi, agar dia merasa bangga dan sombong. 30 juta. 30 juta. Mahkota ini sudah dilelang sampai 30 juta. Ya ampun, sangat mendebarkan. Sangat seru. Aku belum pernah lihat Ki yang suka ditekan seperti ini sebelumnya. Gila banget. 30 juta. Kamu cukup pandai menaikkan harga ya. Tapi kamu tahu, kalau aku tidak mau jual lagi, maka kamu harus bayar harga mahkota ini. Kalau kamu tidak mampu bayar, lelang akan memutuskan satu lenganmu sebagai hukuman atas penimbunan harga. Kalau aku berani menaikkan harga, itu berarti aku punya modal. Kalau kamu tidak mau jual, tutup mulutmu saja. Lau Feng, tombol palu. Aku harus dapat mahkota ini. Aku belum bilang tidak mau jual. 3,500 juta. Masih uang sedikit, kekayaan besar, berani. Aku sudah menawar. Lanjutkan tawarannya. Tawar lagi. Kamu menang. Aku beri muka. Mahkota ini milikmu. Kamu cukup sadar diri. Tombol palu. Ada yang mau tawar lagi? Kalau tidak, aku akan memukul palu. Selamat kepada Qian Xiao yang menawar 35 juta. Dengan harga tinggi mendapatkan mahkota ini. Semua tepuk tangan. Kamu tahu gak, baru saja aku ketakutan banget. Hampir saja aku pikir dia tidak mau jual karena uangnya sedikit. Dia pasti tidak akan berhenti jual. Karena rasa sombongnya. Sudah aku kendalikan. Apa kejadiannya? 2 kali sebelumnya tangan bergetar ganda. Kenapa kali ini cuma tangan kanan yang bergetar? Kamu. Jangan bergerak sembarangan. Bahkan kalau mau bawa aku cari harta karun, harus beri aku persiapan mental dulu. Kenapa tiba-tiba kamu jatuh dari kursi itu? Aku cuma agak lapar. Lapar banget sampai jatuh. Makanya aku berbaring di tanah. Lapar banget. Iya, aku punya kebiasaan buruk. Kalau aku lapar banget, aku gampang pingsan. Gak apa-apa, aku mau beli martabak manis. Langsung balik ya. Sial. Anak kecil ini tadi terus memaksakan menaikkan harga. Manfaatkan kesempatan ini buat dia pusing. Biar dia tahu konsekuensi kalau berbuat salah sama aku. Lau Feng, perutku sakit. Mau ke toilet dulu. Tolong lelang dihentikan sebentar. Baiklah. Qian Xiao adalah VIP di lelang ini. Kasih muka. Lelang dihentikan 10 menit. Aha. Aku pergi. Parkiran bawah tanah ini ada barang berharga. Aha. Aku pergi. Ini benar-benar surat perintah. Apa yang terjadi? Perasaan tangan kanan ini kenapa? Masih membiarkan aku terus menyelidik. Apa mungkin ada barang bagus di bawah tanah ini? Tapi tadi aku sudah rasakan. Selain surat perintah, sebagian besar tanah. Ya tanah liat semua. Aku pergi. Ternyata ini adalah surat perintah suci. Ini luar biasa. Harga rubi ini dipompa naik. Dari ratusan sampai ribuan yuan. Bahkan sampai puluhan ribu yuan. Dan setelah merasakan tambang ini, ukuran sekitar 3 sampai 500 meter persegi. Perkiraan awal nilainya puluhan miliar. Dan setelah merasakan tambang ini, ukuran sekitar 3 sampai 500 meter persegi. Perkiraan awal nilainya puluhan miliar. Tapi aku juga gak bisa mengambil keluar tambang ini. Lebih baik kita bawa keluar batu suci dulu. Cari kesempatan untuk cari orang lagi. Bekerja sama mengembangkan ruby. Chong Siong. Sekarang hanya bisa melihat 2 kata surat kaisar. Isinya karena tergerus waktu jadi tidak jelas lagi. Juga tidak tahu bisa dijual berapa. Simpan dulu, nanti bingkai dan pasang di dinding. Jadi koleksi juga tidak buruk. Tuan muda, dia sebenarnya di sini. Hampir saja kukira dia kabur. Ini? Bukan.
Langsung mau pukul aku tanpa tanya dulu. Maksudmu apa? Kamu masih punya muka tanya maksud apa? Sengaja naikin harga. Kalau nggak kasih pelajaran, berarti kamu nggak tahu betapa menakutkannya aku. Pukul dia. Pukul sampai mati. Ya. Ya. Sialan, bisa patahin pisau cuma pakai tangan kosong. Keren banget. Nak, jangan sombong. Bisa pukul itu hebat ya. Aku kasih tahu, kalau kamu berani sentuh aku pukul seluruh keluargamu. Berani pukul aku, HMPH. Kamu. Aku tidak ada urusan denganmu. Kenapa kamu bawa pengawal untuk bully aku? Sekarang siapa yang bully siapa? Ku. Sebenarnya aku tidak mau mengganggu kamu. Kenapa kamu bawa orang untuk mengganggu aku? Kamu. Apa kamu pikir karena kamu kaya, punya latar belakang jadi hebat? Kakak, jangan pukul lagi. Memukul orang adalah tindakan paling kasar. Bukankah kamu yang bawa orang duluan untuk pukul aku? Aku tidak pernah pukul kamu. Kalau berani, tunjukkan kemampuanmu di pertandingan. Tunjukkan kemampuan sebenarnya. Kamu mau tanding apa? Tentu saja tanding kekayaan. Siapa yang bisa beli semua barang lelang? Di pelelangan itu, yang kalah harus minta maaf ke yang menang. Dan harus minta maaf secara terbuka di pelelangan. Anak ini bego apa gimana sih? Barang lelang itu semua. Aku yang titip ke pelelangan. Tapi ini malah pas. Aku bisa dengan terang-terangan. Naikin harga. Baik. Boleh. HMPH, taruhan ini. Aku terima. Kalau kamu menang, aku akan minta maaf padamu. Boleh kan? Boleh. Kalau begitu kita kembali dan lanjutkan pelelangan. Aku akan buat kamu tahu, kekayaan tuan muda ini tak tertandingi. Kamu sudah agak baikan. Sudah lebih baik. Terima kasih sudah peduli. Aku lihat kamu masuk bareng Qian Shao. Keluar masuk beriringan. Lihat bekas tamparan besar di wajahnya. Kamu tahu apa yang terjadi? Pengawalnya memukul aku. Lalu aku balas pukul dia. Ini juga bukan hal yang terlalu heboh. Lagi pula, aku sekalian bertaruh dengannya. Jadi kita bertaruh siapa yang bisa membawa beberapa barang lelang ini pulang. Orang yang kalah harus meminta maaf kepada yang menang. Bukan. Kenapa saya semakin bingung ya? Bertaruh apa? Melihat siapa yang punya uang untuk membeli barang lelang itu. Iya. Tapi barang-barang lelang itu semua adalah milikmu. Pihak lelang sepertinya sudah tahu itu milikmu. Jadi apa artinya? Ini sangat berarti. Dengan cara ini saya bisa menaikkan dan menurunkan harga secara terang-terangan. Dan kemudian bisa menjualnya dengan harga yang baik. Oh, saya mengerti. Orang yang kurang uang tapi ingin menjaga muka. Jika kamu memukulnya dan berita itu menyebar, dia akan jadi bahan tertawaan di seluruh lingkaran. Jadi, membuatmu meminta maaf di depan umum. Sementara kamu benar-benar mendapatkan barangnya. Tidak terduga. Ternyata kamu adalah pria yang licik. Tapi jika kamu membuatnya tahu bahwa barang-barang lelang itu milikmu, dia pasti akan marah, sampai menangis dan berteriak. Tenang saja, dia sekarang di mataku hanyalah seorang yang malang. Nikmati pertunjukan. Sekarang si uang sudah kembali. Lelang dilanjutkan. Sekarang kita masuk ke barang lelang kedua. Tuan Feng, saya terburu-buru. Jangan satu persatu. Bawa semuanya sekaligus. Lelang bersama. Bagaimana dengan usulan si uang? Ada yang keberatan? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu, bawa keluar pedang tang dan tanda harimau, surat izin bebas hukuman dan giok. 4 barang lelang ini, bawa semuanya. Sahabat-sahabat, 4 barang lelang ini adalah pedang tang dan tanda harimau, surat izin bebas hukuman serta giok. Setelah saya lakukan penilaian yang sah, semuanya adalah barang asli. Izinkan saya memperkenalkan. Giok ini ada total 19 butir. Dari jenis yang sangat langka, jika dipakai bersama, nilainya bisa dibayangkan. Surat izin bebas hukuman ini juga bisa. Siapa yang membelinya sebagai kenang-kenangan, itu pasti sangat berarti. Dan giok ini, saya ingin bawa pulang untuk kekasih saya. Saya datang untuk giok ini. Kali ini saya harus mendapatkannya. Tuan Feng, berapa harga lelangnya? Kita kali ini menggunakan sistem paket untuk lelang.
Sekarang tidak ada harga dasar, dan juga tidak ada kenaikan harga. Semua berdasarkan kemampuan masing-masing. Baik, saya suka cara penawaran ini. Saya akan mulai. Saya tawarkan 10 juta. 10 juta. Kamu cukup pandai memanfaatkan celah ya. Keempat barang lelang ini. Setiap satu saja setidaknya 10 juta. Saya tawarkan 30 juta. Saya tawarkan 50 juta. 52 juta. Sahabat-sahabat, beri saya sedikit muka. Saya ingin keempat barang lelang ini. Saya ingin membelinya untuk kakek saya sebagai hadiah ulang tahun. Saya tawarkan 53 juta. Jangan tawar lagi. Keluarga Qian akan mengingat kebaikan kalian. Si Uang, ini bukan sesuatu yang bisa kau pikirkan. Kau melarang kami mengambil gambar semua barang. Padahal kami juga ingin barang-barang itu. Iya, Qian Shao, mahkota tadi kau bilang, jangan kami ambil gambarnya. Kami semua menghormati kau. Kami tidak akan mengambil gambarnya. Sekarang kau juga melarang kami menawar 4 barang ini. Apa maksudnya ini? Selalu menggunakan keluargamu untuk menekan aku. Kalau kau tidak punya hubungan ini, di mata kami, kau bukan apa-apa. Betul, kau kira kau raja. Apapun yang kau katakan harus kami dengar. HMPH. Kalau begitu kalian juga tidak perlu peduli. Bisa terus menawar. Tapi ingat, setelah menawar, kalian jadi musuh keluarga Qian. Jadi mau menawar atau tidak? Qian Shao sudah memberi peringatan. Kalau masih terus menawar, itu artinya berhadapan dengan keluarga Qian. Hei, Qian Shao memang selalu sombong dan sewenang-wenang. Aku tidak mau perusahaanku ditekan oleh keluarga Qian. Aku juga tidak mau ditekan. Aku tidak akan menawar lagi. Jadilah penonton yang patuh saja. Kalau begitu sudah, aku juga tidak akan menawar. Tidak perlu sampai karena ini membuat Qian Shao marah. Qian Shao, keempat barang ini semoga menjadi milik Anda. Terima kasih semuanya. Kalian semua orang yang punya pandangan, juga orang sukses yang bisa mengurus urusan. Setelah lelang ini selesai, pesanan dari keluarga Qian akan dibagikan kepada kalian semua. Terima kasih Qian Shao. Sialan, orang ini lagi-lagi menggunakan identitasnya untuk menekan harga kami. Orang ini benar-benar jahat. Qian Shao adalah putra dari keluarga kaya miliaran. Kalau dia sudah memberi peringatan, tentu semua orang harus menghormatinya. Lagi pula, tidak ada yang mau berurusan buruk dengannya. Lagi pula 53 juta juga bukan jumlah kecil. Santai saja. Bagaimana aku bisa santai? 53 juta itu angka astronomis bagi orang biasa. Tapi bagi aku itu jauh dari cukup. Aku butuh lebih banyak uang. Sekarang, keempat barang ini tidak ada yang menawar. Tentukan saja. Tuan Tian. Kau ini adalah pria yang mengerti cara memanfaatkan latar belakang dan hubunganmu. Hahaha. Cepat tetapkan harga. Aku sudah tidak sabar. Aku tawar 1 miliar. Kau gila. Aku baru saja menawar 53 juta. Kau tawar 1 miliar. Aku tawar 1,2 miliar saja. Kalau kau tidak menawar lagi, maka aku menang. Kalau bukan karena aku menemukan tambang ruby, aku juga tidak berani menawar setinggi ini. Kau, apakah kau punya dana sebanyak itu? Aku minta verifikasi dana. Verifikasi dananya. Qian Shao, kalau Tuan Lin berhasil menawar, tapi tidak bisa membayar sebanyak itu, maka lelang akan dihentikan, dan kakinya akan dihukum. Jadi langkah verifikasi dana bisa diabaikan. Baik. Aku akan terus menawar. 1,3 miliar. 2 miliar. Kau. Meskipun aku bertaruh denganmu, tapi aku tidak menyangka kau akan menggunakan cara ini bersaing dengan saya. Semangatmu melemah. Sepertinya kamu juga tidak bisa. Anak ini nilainya sudah lebih dari 100 miliar. Kan, saya cuma menawar 20 miliar. Dia langsung kehilangan semangat. Meskipun dia bernilai ratusan miliar, tapi itu semua aset tetap. Arus kas tidak sebanyak itu. Saya takut kamu menawar terlalu tinggi. Dia menyerah. Tidak ikut lagi. Lalu bagaimana? Aduh, kamu bilang begitu? Saya jadi khawatir. Tapi dengan karakternya, saya yakin dia akan terus ikut. 21 miliar. Lihat. Dia ikut lagi kan? Tapi saya tidak ikut lagi. Kamu menang. Saya sudah tidak bisa menawar lagi. Hahaha.
Hei, kamu mengaku kalah. Saya kira kamu hebat sekali. Feng Lao. Tutup palu saja. Barang lelang akhirnya jatuh ke tangan saya. Bagus. Selamat kepada Qian Shao yang berhasil membeli surat bebas hukuman pedang tang dan tanda harimau. 4 barang lelang berupa giok, kaca berwarna, dan mutiara es. Mari kita beri tepuk tangan untuknya. Kamu kalah. Sesuai kesepakatan kita. Sekarang giliranmu menepati taruhan. Tidak masalah. Menang kalah sudah biasa. Saya ingin memberitahu semua. Barusan, saya sempat berselisih dengan Qian Shao. Di sini, saya ingin meminta maaf kepada Qian Shao. Maaf ya, Qian Shao. Kamu besar hati memaafkan saya. Hahaha. Akhirnya bisa lega. Ini akibatnya kalau kamu melawan saya. Kenapa harus minta maaf? Justru bagus. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan penyedia barang lelang kali ini adalah Tuan Ling Yunfeng. Tanpa dia menyediakan barang-barang ini, kita tidak mungkin mendapatkan harga tertinggi dalam lelang kita. Apa-apaan ini? Gila. Apa yang kamu katakan? Barang-barang lelang ini semua disediakan oleh bajingan ini. Iya, Qian Shao. Sebelumnya kamu selalu menekan harga dengan identitasmu. Saya sangat khawatir. Tidak bisa mendapatkan harga tinggi. Tidak disangka, akhirnya Tuan Ling Yunfeng yang bersaing denganmu, membuat harga menjadi sangat tinggi. Tidak disangka, akhirnya Tuan Ling Yunfeng yang bersaing denganmu, membuat harga menjadi sangat tinggi. Kalau begitu, sebagai tanda permintaan maaf, saya akan membungkuk lagi untukmu. Sialan. Kalian bersekongkol menipu saya. Qian Shao, lelang kami adil. Kamu dan Tuan Ling Yunfeng bersaing. Kami tidak tahu apa-apa. Jadi itu bukan penipuan. Masih karena kesombonganmu yang membuatmu kalah begitu telak. Sialan. Saya tidak ikut lagi. Barang-barang ini saya tolak semua. Kembalikan uang saya. Menang kalah harus terima. Jangan tidak mau kalah. Gong Lao. Uangnya langsung transfer ke rekening saya saja. Saya pergi dulu. Tidak masalah. Paling lambat besok malam. Uang sudah masuk ke rekeningmu. Baik. 21 miliar. Setelah dipotong komisi Moyun dan lelang, saya masih punya 1,05 miliar. Kali ini untungnya benar-benar enak. Ayo pergi. Adik Yunfeng nanti akan menjadi miliarder. Mau traktir makan nggak? Ada apa? Datang lagi. Apa mungkin Zuo Shou menemukan harta karun? Saya nggak ada waktu hari ini. Nanti kalau ada waktu kita bicarakan. Memang benar pria yang sangat keras kepala. Sudah dapat banyak uang, tapi bahkan nggak mau traktir makan. Pelit banget. Hei. Zuo Shou bawa aku ke sini. Sepertinya ada harta karun di dasar danau ini. Kamu. Ada apa ini? Sebelumnya merasakan tanah, tidak pernah membuatku terluka. Kenapa bisa membuatku berdarah? Indra super kuat. Eksplorasi lagi. Percepat eksplorasi. Berikan aku. Letakkan. Sudah menembus kedalaman 1 kilometer. Sebenarnya ada apa di bawah tanah ini? Satu es, satu api. Juga ada yin dan yang taiji. Sepertinya aku melihatnya. Itu sebuah batu. Astaga. Ternyata itu sebuah meteorit. Dan meteorit ini sudah ada di sini sejak puluhan ribu tahun yang lalu.
Kalau benda ini benar-benar ada, aku pasti harus mendapatkannya. Harus mendapatkannya. Ah, Mengambil benda dari jarak jauh. Keluar sekarang, meteoritku. Ah. Memang meteorit dari luar angkasa, mengandung energi yang sangat besar. Kepala museum pasti akan tertarik. Adik Lin, teleponmu datang tepat waktu sekali. Aku sudah mengajukan izin ke atas. Gedung terbengkalai di kota barat itu segera bisa dibongkar. Lalu kita bisa melakukan penggalian tembok kota kuno. Bagus sekali, kepala museum. Aku telepon kamu kali ini karena ada benda berharga yang ingin aku ceritakan. Kamu pasti akan tertarik. Oh, dari nada bicaramu, sepertinya kamu dapat barang bagus ya. Cepat bilang, apa itu? Meteorit. Sebuah meteorit dari luar angkasa. Apa? Meteorit. Jangan bercanda ya. Benda ini benar-benar sangat langka. Kita sudah kenal lama. Kapan aku pernah bohong padamu? Memang begitu. Alamatnya di mana? Aku segera ke sana. Kita harus sepakat dulu. Soal bayaran dulu ya. Adik, kapan aku pernah kurang bayar kamu? Ya sih, tapi kamu juga nggak pernah kasih banyak. Lihat barangnya dulu dong. Kalau benar meteorit, itu milik negara. Kamu harus mengerti, kan? Aku tahu. Kalau tidak, aku juga tidak akan menelpon kamu, kan? Kamu datang ke Waduk Jiangcheng cari aku. Ya, baik. ah, ah, ah. Di mana meteoritnya? Cepat tunjukkan padaku. Ini dia. Ah, Bukankah ini cuma batu kerikil? Bro, kali ini kamu salah lihat. Lihat tanaman yang membeku di sini. Dan tanaman yang terbakar menjadi abu di sana. Bukankah itu semua hasil kerja meteorit? Ah. Hei. Aduh, panas sekali. Panas sekali. Aduh, dingin sekali. Dingin sekali. Aduh. Aduh, lumayan menarik. Ya, aku harus pelajari ini dengan baik. ah. Oh. Aduh. Aduh. Hei. Ah. Seperti. SSS. Ah. Hei. Ini memang meteorit. Berdasarkan catatan dan referensi buku, ini adalah pecahan meteorit. Terjadi tabrakan dengan planet lain. Jatuh ke bumi. Kamu, ya, sudah memberikan kontribusi besar untuk Daxia. Sekarang teknologi canggih kita, banyak yang berasal dari meteorit. Hadiahmu kali ini pasti tidak akan kurang. Minimal 10 juta sebagai dasar. Sebanyak itu. Tentu saja, ini sangat berarti. Aku akan hubungi orang sekarang, blokir area ini, dan suruh tim riset datang. Kalau 10 juta itu, kapan bisa cair? Aku bisa berikan sekarang juga, tapi sudah malam. Proses dan prosedur, butuh waktu. Begini saja, paling cepat besok aku berikan. Kepala museum. Aku punya surat perintah kerajaan. Tidak tahu apakah museum kita perlu. Astaga. Surat perintah kerajaan. Kamu dapat dari mana barang bagus sebanyak ini? Sini, cepat tunjukkan padaku. Ling Yunfeng. Menyia-nyiakan harta. Kamu sampai melipat surat perintah kerajaan. Kalau sampai rusak, kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Bukankah kantong bajumu kecil? Lihat saja. Di surat perintah itu hanya tertulis surat perintah kerajaan. Kalau ini tidak berharga, mending disumbangkan saja. Astaga, Lin Yufeng, kamu bawa banyak kejutan hari ini. Ini adalah surat perintah kerajaan tanpa tulisan. Surat perintah tanpa tulisan. Surat perintah tanpa tulisan. Aku sudah nonton banyak drama, tapi belum pernah dengar ada surat perintah tanpa tulisan. Kalau begitu, berapa nilainya? Itu kamu belum tahu? Ya, ini adalah saat terakhir dari dekrit suci saat dinasti Daqi runtuh. Sayangnya, Kaisar belum sempat menulisnya. Istana kekaisaran sudah hancur. Jadi ini menjadi dekrit suci pertama dalam sejarah yang tidak tertulis namun memiliki makna penting yang besar. Ternyata seperti ini ya. Berapa harganya ya?
Bukankah kamu mau menyumbangkannya ke museum kami? Itu karena tidak berharga, jadi mau disumbangkan. Sekarang jadi berharga. Tidak memberi saya sedikit imbalan? Kan tidak adil. Lagi pula ini adalah warisan keluarga saya. Warisan keluarga. Keluargamu bekerja sebagai apa? Sebagai pejabat. Saya mendengar dari kakek saya. Ini adalah barang yang dia bawa saat perang berkecamuk. Kalau tidak, saya juga tidak tahu asal-usulnya. Kamu bilang banyak tujuan. Tidak lain hanya ingin uang. Begini saja, dekrit suci. Saya akan mengajukan 5 juta. Sementara itu, kamu menjabat di museum kami. Menjabat sebagai apa? Ahli harta karun kehormatan. Apakah harus masuk kerja tepat waktu? Saya ini orang yang suka kebebasan. Kalau harus kerja, saya kurang suka. Haha. Tidak perlu masuk kerja. Saya akan mengirimkan gaji dan tunjangan tepat waktu setiap bulan. Tapi ada satu permintaan kecil. Jika ada barang bagus lagi, hubungi saya segera. Dapat pekerjaan tanpa usaha. Bagus juga. Baiklah, kalau begitu, kamu bisa pergi. Saya akan menghubungi orang. Tutup tempat ini. Baik, kalau begitu, saya pergi. Kartu bank masuk 1,05 miliar. Uangnya sudah masuk. Ditambah dengan puluhan juta yang saya dapat sebelumnya. Sekarang saya hampir memiliki 1,1 miliar aset. Yun Feng, kabar baik. Tim medis dari luar negeri itu mengatakan bahwa asalkan uangnya tersedia, besok mereka bisa terbang ke sini. Berapa total biaya yang dibutuhkan? Ada hubungan yang bisa diatur. Komisi awal membutuhkan 150 juta. Biaya perawatan keseluruhan. Totalnya membutuhkan 950 juta. Juga harus membayar deposito 500 juta di muka. Tapi kamu harus siap secara mental. Tingkat keberhasilan keseluruhan hanya 80%. Yun Feng, apakah kamu bisa mengumpulkan uang ini? 950 juta ditambah 150 juta. Ini akan menguras semua uang yang saya dapatkan. Dan itu masih belum cukup. Dr. Zhang, biarkan tim medis ini datang. Saya bisa mengumpulkan uang. Kita jangan sampai melakukan hal ilegal. Uang ini bukan sesuatu yang bisa dikumpulkan oleh orang biasa. Dr. Zhang, tenang saja. Belakangan ini, saya membuka perusahaan dengan teman. Kami mendapatkan banyak uang. Uang ini bisa saya kumpulkan. Sekarang saya akan mentransfer depositonya ke kamu. Itu tidak bisa. Kami punya aturan di rumah sakit. Tidak boleh meminjam uang dari keluarga pasien secara pribadi. Begini saja, transfer ke rekening rumah sakit. Saya akan segera kirimkan nomor rekeningnya. Baik. Ada apa ini? Dulu selalu bergetar di lengan. Kali ini kedua kaki saya mulai bergetar. Apa mungkin ada harta karun besar? Hei! Ya, Bangunan ikonik di Jiangcheng. Gedung grup pertambangan Jiangcheng. Sepertinya di sini ada harta karun. Di kedalaman 100 meter ditemukan sebuah tambang perak. Di kedalaman 500 meter ditemukan sebuah tambang emas. Di kedalaman 800 meter muncul sebuah tambang besi. Saya kaget. Tambang emas, perak, dan besi sekaligus muncul. Bagaimana bisa terbentuk seperti ini? Ini karya alam yang luar biasa. Sungguh menakjubkan. Memang mengagumkan. Tapi semua ini adalah jalur mineral. Bagaimana cara saya mengeluarkannya? Aduh. Aduh, benar. Kalau ini semua jalur mineral, langsung jual saja ke Jiangcheng ini. Ngapain repot-repot? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tengah malam begini, kamu duduk di bawah gedung perusahaan kami. Mau mencuri atau apa? Cepat pergi, kalau tidak, aku panggil polisi. Bukankah kalian berdua petugas keamanan? Aku bukan pencuri. Aku datang untuk menemui bos kalian. Apa? Mencari bos kami? Apa kamu gila? Mau cari bos tengah malam begini, di bawah gedung perusahaan? Cepat pergi. Kalau tidak, aku tidak segan-segan
Aku bukan orang gila. Aku ada urusan besar dengan bos kalian. Nilai miliaran rupiah. Makanya aku cuma datang malam hari. Cepat pergi. Kalau tidak, aku tidak segan. Aku akan kirim kamu ke penjara. Bukan, ngapain kamu marah-marah? Aku ini ahli harta karun terkenal di museum. Aku menemukan harta karun. Aku mau bicara dengan bos kalian. Ada apa? Apa kamu bodoh? Kamu ini ahli museum. Apa hubungannya dengan kami? Bos kami kenal dengan kepala museum. Kalau kamu bisa menghubungi dia, kamu bisa bertemu bos kami. Kalau tidak, aku cuma bisa memukulmu, lalu mengirim kamu ke kantor polisi. Itu gampang. Kalau begitu, halo, kepala museum. Dengar-dengar kamu kenal bos dari pertambangan Jiang Cheng. Kenal, dia murid terbaikku. Apa kabar, Brolin? Aku mau bicara bisnis. Mau ketemu dia. Bicara bisnis. Jangan-jangan barang antik. Dia juga suka barang antik. Ingat janji kita sebelumnya. Kalau ada barang bagus, beri dulu ke aku. Kenapa pas aku balik? Langsung begini. Kamu salah paham? Kepala museum. Aku ini cuma takut. Museum nggak mau terima barangnya. Kamu jangan meremehkan siapa. Di Jiangcheng, ada kami. Bisnis barang antik yang museum nggak mau terima. Satu jalur tambang. Oh, memang harus cari pertambangan Jiangcheng. Tunggu sebentar. Aku segera hubungi dia. Sebentar lagi dia ke perusahaan grup. Ayo. Baik. Aku sudah menghubungi bos kalian. Kalian berdua jangan usir aku lagi. Baik. Benarkah? Saya kaget. Ini mobil khusus bos. Dia siapa? Sangat hebat. Jangan-jangan memang anak itu yang memanggilnya. Oh. Kamu pasti ahli Ling Yunfeng. Yang guru kepala perpustakaan saya sebutkan. Benar saya. Guru kepala perpustakaan sudah memberitahu saya, kalau kamu ingin membicarakan bisnis tambang dengan saya. Apa sebenarnya keadaannya? Mari ke kantor saya untuk bicara. Tidak mau ke kantor. Saya sedang sangat sibuk. Singkat saja. Mari bicara di sini saja. Baik, silakan. Begini, di bawah gedung tambang kalian, ada sebuah jalur tambang. Terdapat tambang emas, perak, dan besi. Hahaha. Ahli Ning, kamu bercanda ya? Ini kan gedung tambang. Bisnis utama saya memang tambang. Kamu bilang di bawah gedung saya ada tambang emas, perak, dan besi. Kamu kira saya akan percaya? Lagi pula, dari sisi teknis, tiga jenis tambang ini tidak mungkin ada bersama-sama. Kamu bisa kenal guru saya dan memanggil saya ke sini, memberi saya petunjuk ini. Anggap saja uang ini sebagai biaya konsultasi. Cepat pulang dan tidur. Jangan buang waktu saya di sini, kalau kamu tidak percaya saya. Ahli Lin. Bagaimana saya bisa percaya padamu? Kata-kata itu kalau keluar, benar-benar seperti dongeng. Saya bisa beri kamu 100.000 yuan, karena menghormati guru kepala perpustakaan. Kalau tidak, saya suruh satpam mengusirmu dengan tongkat. Jangan buang waktu dan tenaga saya di sini. Kalau begitu, karena waktu dan tenagamu sudah terbuang di sini, lebih baik pekerja survei. Mulai eksplorasi di tempat ini. Turun 100 meter, 300 meter, 800 meter. Lihat apakah ada tambang emas, besi, dan perak. Baik. Saya lakukan ini demi guru kepala perpustakaan saya. Kalau tidak ada, saya akan tampar kamu 10 kali sebagai hukuman. Hei. Bawa tim ke perusahaan. Periksa tambang emas, perak, dan besi. Emas, benar-benar emas. Saya juga menemukan ini. Itu perak. Saya juga punya. Ini besi saya. Bos. Ini nyata. Di bawah gedung kita benar-benar ada jalur tambang. Perkiraan awal. Ini tambang besar. Saudara muda. Kami yang bergerak di sumber daya tambang, tidak menyangka di bawah gedung kami tersimpan harta karun sebesar ini. Bagaimana kamu bisa menemukan? Ada sumber daya tambang di bawah gedung saya. Saya juga menemukannya secara kebetulan. Ahahaha. Penjelasan yang bagus.
Mengingat kamu telah menemukan jalur tambang yang sangat penting untuk grup saya. Saya berencana membuatmu sebagai mitra tambang ini, tapi saya butuh uang. Butuh berapa? 10 miliar. Terlalu banyak. Uang itu bukan tidak bisa diberikan. Tapi harus menunggu tambang ini diekstraksi dulu, dan perkiraan nilai produksinya baru bisa diberikan. Selain itu kamu harus tahu, kalau tambang ini dibuka, gedung ini juga harus dibongkar. Ini juga jumlah uang yang tidak sedikit. Saya tidak butuh 10 miliar. 1 miliar. 1 miliar sudah cukup. Cukup 1 miliar. Benar. Saya butuh banyak uang untuk menyelamatkan ayah saya. Baik. Saya akan transfer sekarang juga. Katakan nomor rekeningnya. Pria yang menarik. Harus sembuh. Tenang saja, kamu sudah bayar semua, bahkan sudah siapkan banyak dana cadangan. Dan di ruang operasi ini semuanya, tim profesional yang menangani pasien koma. Penyakit ayahmu pasti akan sembuh. Tapi aku tetap khawatir. Sudah 6 jam berlalu. Lahirkan saja tidak serumit ini. Kamu terlalu tegang. Operasi seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan melahirkan anak. Bagaimana operasinya? Operasinya berjalan lancar. Dokter bilang mungkin dia akan sadar sekarang juga. Atau mungkin butuh 2 atau 3 hari untuk sadar. Syukurlah. Anakku. Ayah. Kamu akhirnya sadar. Selama ini kamu sudah berjuang keras. Tidak apa-apa. Ayah, kesehatan ayah adalah kebahagiaan terbesar bagi anakmu.